Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Gita dari Ilmu Keperawatan semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada fraktur. Nah, yang pertama itu definisi fraktur itu sendiri. Fraktur merupakan terputusnya kontinuiter pada tulang yang disebabkan oleh adanya trauma berupa benturan, tekanan, lalu adanya stres, lalu faktor yang lain yaitu adanya tumor. Lalu gejala yang dialami oleh fraktur ini sendiri yaitu ada nyeri, lalu adanya pembengkakan atau edema. Lalu komplikasi dari fraktur ini sendiri yang pertama adalah infeksi, lalu adanya edema, adanya shock, lalu adanya perubahan struktur tulang. Lalu ada jenis-jenis dari fraktur itu sendiri. Ada avulsion. Nah, avulsion ini merupakan fraktur yang biasanya itu terjadi pada sendi di bahu atau di lutut. Lalu ada comminuted. Nah, comminuted ini biasanya fraktur yang yang sudah retak menjadi 2 bagian atau 3 bagian atau bahkan lebih. Lalu ada displace. Nah, displace ini merupakan fraktur di mana fraktur dan sendi terkilir itu terjadi secara bersamaan. Lalu ada green stick. Nah, green stick ini merupakan fraktur yang tulangnya itu patah di satu sisi dan sisi lainnya itu bengkok. Lalu ada impact, lalu ada longitudinal, lalu ada patologi, ada spiral, lalu ada stres. Nah, stres ini merupakan fraktur yang biasanya terjadi pada atlet-atlet. Nah, stres ini merupakan fraktur yang yang rambut hanya seperti rambut-rambut halus saja. Lalu ada fraktur transverse. Lalu ada patofisiologi atau pathway atau perjalanan klinis atau perjalanan penyakit dari fraktur itu sendiri. Nah, perjalanannya itu yang pertama adalah etiologinya. Nah, etiologinya ini tadi seperti yang saya jelaskan di awal, bisa dari tumor atau adanya benturan, tekanan, dan lain-lain. Nah, itu tuh bisa menyebabkan fraktur. Nah, frakturnya itu bisa terbuka ataupun tertutup. Nah, dari fraktur ini sendiri itu akan menyebabkan kehilangan integritas tulang. Nah, kehilangan integritas tulang ini itu akan menyebabkan fragmen dari tulang tersebut rusak, sehingga ketika organ yang terkena fraktur tersebut digerakkan itu akan susah untuk digerakkan, dan juga ketika fraktur ini sendiri bagian dari tulang itu sendiri akan menusuk bagian organ yang lain sehingga menyebabkan nyeri. Lalu fraktur ini sendiri juga bisa menyebabkan perubahan fragmen tulang dan kerusakan pada jaringan pada pembuluh darah. Nah, kerusakan jaringan ini itu bisa menyebabkan terhambatnya atau terhentinya jaringan pembuluh darah ke daerah itu menjadi terhambat, sehingga itu akan menyebabkan sianosis dan kesemutan. Lalu itu akan menyebabkan kerusakan pada neuromuskular sehingga gangguan mobilitas fisik itu juga terganggu. Lalu fraktur itu juga bisa menyebabkan tulangnya itu menembus daerah otot dan kulit sehingga menyebabkan luka. Nah, luka ini itu
itu akan menyebabkan gangguan integritas kulit. Ketika gangguan integritas kulit itu akan bisa menyebabkan kuman masuk ke dalam kulit itu sendiri sehingga terjadilah infeksi. Lalu ada intervensi keperawatan dari fraktur itu sendiri. Intervensi fraktur yang pertama itu ada nyeri. Nah, nyeri itu selain kita mengkaji PQRST, kita juga bisa mengajak pasien untuk terapi nafas dalam, lalu mungkin dengan terapi menggunakan murotal Al-Quran, terapi musik, terus menggunakan aromaterapi untuk merilekskan pasien, lalu juga ada dengan menyuruh pasien untuk beristirahat tidur, lalu dengan berkolaborasi dengan menggunakan analgetik. Lalu selanjutnya untuk mobilitas fisik. Nah, untuk mobilitas fisik ini selain dengan range of motion tadi yang disebutkan, itu ada juga dengan menggunakan dukungan mobilitas. Lalu ada juga dukungan perawatan diri dengan cara mengajarkan pasien untuk membiasakan diri BAB atau BAK sendiri, mandi sendiri, makan atau minum sendiri, dan berpakaian secara mandiri. Nah, lalu untuk integritas kulit, intervensi yang dipakai itu selain menggunakan perawatan luka, itu bisa dengan perawatan integritas kulit, lalu pemberian salep pada kulitnya itu sendiri, lalu pemberian obat kulit. Lalu selanjutnya adalah resiko tinggi infeksi. Resiko tinggi infeksi ini intervensinya selain dengan perawatan luka, itu bisa menggunakan memanajemen imunisasi atau vaksinisasi. Lalu dalam menjaga pasien itu harus mempertahankan teknik aseptiknya, lalu menganjurkan pasien untuk memakan makanan yang bernutrisi. Lalu mungkin itu saja yang saya dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.